Jauh di pegunungan Himalaya, India, sebuah danau terpencil yang terletak di lembah bersalju dipenuhi ratusan kerangka manusia. Danau Rukun terletak 5.029 meter di atas permukaan laut di dasar lereng curam di Trisul, salah satu gunung tertinggi India di negara bagian Uttarakhand. Mayat-mayat itu berserakan di sekitar dan di bawah es danau tengkorak, yang ditemukan oleh seorang penjaga hutan Inggris yang sedang berpatroli pada tahun 1942. Selama lebih dari setengah abad, para antropolog dan ilmuwan telah mempelajari mayat-mayat tersebut. Danau Rukun menarik para ilmuwan dan pengunjung yang penasaran selama bertahun-tahun. Seiring musim dan cuaca berganti, danau yang membeku hampir sepanjang tahun mengembang dan menyusut. Hanya ketika salju mencair barulah kerangka terlihat, kadang-kadang dengan daging yang masih menempel dan terawat dengan baik. Hingga saat ini, sisa kerangka dari sekitar 600-800 kerangka orang telah ditemukan di sini. Dalam promosi pariwisata, pemerintah setempat menggambarkan tempat ini sebagai danau misteri. Selama lebih dari setengah abad, para antropolog dan ilmuwan telah mempelajari mayat-mayat itu dan dibuat bingung dengan sejumlah pertanyaan. Siapakah orang-orang ini? Kapan mereka mati? Bagaimana mereka mati? Dari mana asal mereka? Satu teori lama mengaitkan jenazah dengan seorang raja India, istri, dan pelayan mereka yang semuanya tewas dalam badai salju sekitar 870 tahun yang lalu. Teori lain menyebutkan bahwa beberapa mayat itu adalah tentara India yang mencoba menginvasi Tibet pada tahun 1841. Dan dipukul mundur, lebih dari 70 orang dari antara mereka kemudian mencari jalan pulang lewat Himalaya dan meninggal dalam perjalanan. Teori yang lain berasumsi bahwa ini bisa jadi merupakan kuburan tempat korban wabah dikuburkan. Di desa-desa di daerah tersebut, ada lagu rakyat populer yang bercerita tentang bagaimana Dewi Nanda Devi menciptakan badai hujan es sekeras besi yang menewaskan orang-orang yang sedang mengitari danau. Gunung tertinggi kedua di India, Nanda Devi, dipuja sebagai dewi. Studi sebelumnya tentang kerangka-kerangka itu menemukan bahwa banyak dari orang yang meninggal memiliki tinggi badan lebih dari rata-rata perawakan. Sebagian besar dari mereka adalah orang dewasa paruh baya, berusia antara 35 dan 40 tahun, tidak ada bayi atau anak-anak. Beberapa dari mereka adalah perempuan lanjut usia, semuanya memiliki kesehatan yang cukup baik. Juga, secara umum diasumsikan bahwa kerangka-kerangka tersebut adalah sekelompok orang yang meninggal sekaligus dalam satu insiden bencana pada abad ke-9. Studi terbaru, yang berlangsung selama 5 tahun dan melibatkan 28 rekan peneliti dari 16 institusi yang berbasis di India, AS, dan Jerman, menemukan bahwa semua asumsi ini mungkin tidak benar. Para ilmuwan melakukan analisis genetik dan penanggalan pada 38 mayat, termasuk 15 perempuan yang ditemukan di danau. Beberapa di antaranya berasal dari suatu waktu sekitar 1.200 tahun yang lalu. Mereka mendapati bahwa orang-orang yang mati beragam secara genetik dan kematian mereka terpisah dalam waktu hingga 1.000 tahun. Itu membantah penjelasan manapun yang melibatkan satu peristiwa bencana sebagai penyebab kematian mereka, kata Edwin Harney, peneliti utama dalam studi tersebut dan seorang mahasiswa doktoral di Universitas Harvard. Masih belum jelas apa yang terjadi di Danau Rukun. Tetapi sekarang kita tahu pasti bahwa kematian orang-orang ini tidak dapat dijelaskan dengan satu peristiwa. Namun yang lebih menarik, studi genetika menemukan bahwa orang-orang yang mati di danau itu beragam. Satu kelompok memiliki gen yang mirip dengan orang-orang yang hidup di Asia Selatan pada masa kini. Sementara, kelompok lain berkerabat dekat dengan orang-orang yang tinggal di Eropa saat ini, khususnya mereka yang tinggal di Pulau Kreta, Yunani. Juga, orang-orang yang berasal dari Asia Selatan tampaknya bukan berasal dari populasi yang sama.
Beberapa dari mereka memiliki garis keturunan yang punya lebih banyak kesamaan dengan orang-orang dari utara anak benua. Sementara yang lain memiliki garis keturunan yang dari kelompok yang punya lebih banyak kesamaan dengan orang-orang dari selatan, kata Harney. Jadi, apakah kelompok-kelompok orang yang beragam ini pergi ke Danau Rukun dalam kelompok yang lebih kecil dalam periode beberapa ratus tahun? Apakah beberapa dari mereka meninggal dalam satu peristiwa? Tidak ada senjata atau barang perdagangan yang ditemukan di lokasi Danau Rukun tidak terletak di jalur perdagangan. Studi genetik tidak menemukan bukti adanya patogen bakteri purba yang dapat menyebabkan penyakit sebagai penjelasan sebab kematian. Ziarah yang melewati danau barangkali bisa menjelaskan mengapa orang bepergian di daerah tersebut. Studi mengungkapkan bahwa catatan tentang ziarah di daerah tersebut tidak muncul sampai akhir abad ke-19, namun prasasti di kuil-kuil setempat berasal dari abad ke-8 dan ke-10 menunjukkan potensi asal-usul sebelumnya. Jadi para ilmuwan percaya bahwa beberapa mayat yang ditemukan di situs itu ada karena kematian massal saat ziarah. Tapi bagaimana orang-orang dari Mediterania Timur mendarat di danau terpencil di pegunungan tertinggi India? Tampaknya tidak mungkin orang-orang dari Eropa melakukan perjalanan jauh-jauh dari Rukun untuk ikut serta dalam ziarah Hindu. Atau, apakah itu populasi orang-orang yang secara genetik terisolasi dari leluhur mereka di Mediterania Timur jauh, yang telah tinggal di wilayah itu selama beberapa generasi? Kami masih mencari jawabannya, kata Harney. Nah, apa menurut pendapat kalian tentang Danau Tengkorak ini?